Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosyana Hadi dengan NIM 1865036 kelas A. Di sini saya akan mereview materi manajemen proyek TI tentang fase desain. Langsung saja pendahuluan. Aktivitas utama dalam fase desain adalah membuat top dan medium level dari desain sistem dan mendokumentasikan dalam spesifikasi desain. Aktivitas kedua dimulai dengan melakukan rencana tes penerimaan. ATP adalah sebuah dokumen tes yang akan digunakan untuk mendemonstrasikan seluruh fungsi sistem kepada user pada fase penerimaan. Terdapat dua langkah dalam mendesain sistem software, yaitu pertama, bagilah sistem menjadi beberapa komponen secara fungsional. Kedua, hubungkanlah komponen-komponen tersebut. Desain yang terstruktur. Tujuan utama dari desain yang terstruktur adalah memecah sistem menjadi bagian yang lebih kecil, teratur, dan mudah untuk dibangun. Desain top-down. Masing-masing komputer utama atau kotak dalam TLD dipecah menjadi subbagian yang mulai dengan level teratas, kemudian turun ke level berikutnya, dan sebagainya. Dalam kasus ini dimulai dengan menu dan mendesainnya sebelum turun ke inquiry, update, dan report generation yang akan diikuti dengan tingkat selanjutnya jika ada. Desain bottom up. Pada kasus tertentu mungkin akan lebih mudah mendesain dengan menggunakan pendekatan dari level bawah atau rendah ke level atas. Hal ini sering ditemui pada kasus sistem pengontrolan proses di mana peralatan pengontrolan hardware pada level terbawah menentukan bagaimana sistem tersebut disatukan. Desain bottom up juga sangat cocok digunakan pada kasus di mana komponen software yang ada digabungkan dan disatukan dengan modul baru untuk membangun sebuah sistem. Struktur desain tingkat atas. Umumnya banyak desain tingkat atas yang dapat mencapai atau memperoleh hasil yang sama dalam sebuah sistem software. Contohnya, desain tingkat atas hanya salah satu cara untuk memecah sistem ABC ke dalam komponen-komponen utama. Keputusan untuk membangun sendiri atau membeli merupakan keputusan yang khusus. Ada keuntungan dan kerugian pada sistem kombinasi dari sistem yang dibangun maupun yang dibeli. Semakin banyak paket program yang Anda beli, semakin berkurang program yang harus Anda lakukan. Keputusan untuk membeli paket program lebih mudah dibandingkan harus membuat sendiri, akan tetapi lebih mahal dan umumnya kurang efisien dibandingkan dengan program tertulis biaya yang sama. Prioritas desain. Bila TLD Anda akan mempengaruhi hal-hal berikut ini: biaya sistem, waktu yang diperlukan untuk membangun sistem, sifat mudah dipakai, kinerja, ukuran, kehandalan, kemampuan modifikasi. Teknik desain tingkat menengah. Setelah LD terpilih, kita harus membagi masing-masing fungsi atau komponen utama menjadi beberapa subfungsi atau komponen. Kita akan lihat bagaimana hal tersebut dilakukan untuk menggabung sistem perusahaan. Buswaving diawali dengan memberi nomor setiap komponen utama pada TLD. Aturan penamaan. Modul diberi nama untuk menunjukkan sistem, fungsi atau subfungsi yang diperlukan. Aturan penomoran. Nomor pada setiap kontak disusun dengan aturan sebagai berikut. Pada tiap-tiap tingkat terendah, tambahkan sebuah titik dan angka bulat untuk nomor yang terletak di atas kotak. Angka bulat tersebut diurutkan dari kiri ke kanan. Kamus desain. Modul kamus. Dictionary 1 berdasarkan urutan angka sesuai dengan nomor komponen, berikut nama yang tepat dan penjelasan singkat untuk setiap modul. Dictionary 2 berdasarkan urutan alfabet dengan nama komponen, berikan nomor yang tepat dan penjelasan singkat untuk setiap modul. Dictionary 3 berdasarkan urutan alfabet dengan penjelasan singkat, berikan nomor komponen dan nama yang tepat. Kamus data umum. Daftar alfabet menyusun semua parameter yang ditunjukkan pada tanda panah. Aliran data. Untuk setiap item penjelasan tipe panjang, batasan, dan modul yang digunakan CDD ini kemudian akan berisi semua parameter lainnya yang didefinisikan pada level terendah dari pemrograman dan desain. Sebagaimana file didefinisikan dalam sebuah file, CDD menjamin bahwa parameter akan konsisten terlaku dalam seluruh sistem. Modul
terstruktur atau sejauh mana Anda dapat merincinya. Sebuah modul tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berfungsi sepenuhnya sebagai fungsi tunggal, misalnya dapat diterima, diedit di format ulang dan melewati parameter tunggal. 2. Ukurannya kecil, ukurannya ditetapkan berkisar antara 50 sampai 100 baris yang dapat dieksekusikan atau paling banyak 2 halaman. 3. Dapat diprediksi. Semua ciri dapat terlihat dengan membaca kode program. Hal ini tidak dipengaruhi oleh kode tersembunyi dalam modul lain atau dalam sistem operasi. 4. Tidak tergantung. Perubahan dalam modul atau parameter tidak mempengaruhi sistem. 5. Meskipun hal ini tidak mendefinisikan secara jelas dalam modul terstruktur, lihatlah keunggulannya kembali. Suatu modul yang cukup lengkap dan umum mengakibatkan Anda dapat menggunakannya pada aplikasi lain dengan memodifikasi setiap sedikit mungkin. Desain file dapat dikerja yang sesungguhnya. Mengoptimalkan file, mengoptimalkan sejumlah variabel item-item, file history, pengujian desain file. Sistem manajemen database relation. Kelebihan utama dari RDBMS adalah fleksibelnya. Sebagai contoh, jika kita ingin mengakses data yang sejenis secara berlainan dari berbagai aplikasi, maka sistem ini akan dapat menampungnya. Kekurangan RDBMS hanya pada performance, membutuhkan banyak memori dan waktu untuk menyimpan, menjalankan dan merinci seluruh bagian tabel. Penghematan waktu diakibatkan oleh pemakaian yang mudah dan fleksibilitas dari sistem. Membuat RDBMS yang terdapat pada sebuah komputer yang baik sebagai investasi yang berharga. Proses desain. Sistem desain. Pilih orang-orang terbaik untuk tim desain. Tim desain yang baik tidak perlu orang yang menguasai bahasa pemrograman. Mereka haruslah orang yang dapat mengkonsep semuanya. Hindari orang-orang yang selalu menghindarkan kesempatan dalam tim di sini. Desain. Pertemuan desain. Merancang sesuatu mirip dengan urutan remuk. Beberapa orang berkumpul dalam satu ruangan yang tenang dan tidak terganggu. Setiap orang diharapkan untuk mengeluarkan semua ide mereka agar semua elemen yang berfungsi dapat digunakan dan juga memikirkan bagaimana cara menguasainya. Tulis semua ide-ide yang ada dan kemudian akhirnya ide-ide yang ada disusun ke dalam modul-modul yang unik. Dokumentasi teknik. Pertimbangkan hal-hal berikut ketika menulis dokumentasi teknik. Gunakan bahasa yang formal dan tepat. Gunakan gambar, diagram yang terstruktur yang sejenisnya. Buatlah agar maksud dari desain menjadi lebih jelas. Beberapa halaman pertama kemudian uraikan. Cobalah untuk konsisten pada grafik-grafik dan struktur kalimat. Standar ketentuan pada jalur desain. Buatlah aturan yang standar seperti berikut. Beberapa ketentuan desain, format, struktur, diagram, modul, dan kaidah penamaan variabel digunakan untuk semua tingkat yang rendah. Parameter yang mendahului rincian perintah, panjang, format, atau tipe. Penanganan kesalahan. Setiap modul melewati keadaan di mana kesalahan muncul dan nomor kesalahan untuk ditangani. Standar pemrograman. Standar pemrograman seperti pemunculan kode, spek, memasukkan komentar-komentar, konsep yang diperbolehkan, organisasi ukuran modul, dan ketergantungan secara rinci. Programmer mulai dengan template ini dan mengisikan kode proses. Garis besar spesifikasi desain. Spesifikasi desain terdiri atas 1. Judul halaman dan daftar isi. 2. Gambaran umum. 3. Daftar hardware atau software yang akan dipakai. 4. Daftar urutan prioritas desain. 5. Diagram desain dan beberapa modul dictionary yang umum. 6. Beberapa kebiasaan penamaan modul yang umum. 7. Parameter yang dipakai dan data dictionaries. 8. Penanganan kesalahan. Jelaskan bagaimana kesalahan akan ditangani. 9. Standar pemrograman struktur. 10. Alat pemrograman terstruktur. 11. Top level design termasuk struktur diagram TLD. 12. Medium level design termasuk struktur diagram MLD. 13. Modul dan kamus data. 14. File dan tabel. Menguji desain. Ketika desain telah diselesaikan, semuanya harus berjalan dengan benar. Maksudnya adalah untuk menjamin hal-hal berikut ini. 1. Semua keperluan spesifikasi fungsi sudah ketemu. Desain mudah diprogram dan dipelihara. 3. Dapat mengimplementasikan sesuai dengan waktu dan anggaran.
merubah permintaan sesuai dengan desain. Beberapa desain yang rinci akan selalu membawa pada perubahan permintaan. Anda harus kembali kepada user sekarang dan meyakinkan user bahwa dia sebenarnya tidak menginginkan apa yang dia minta sebelumnya. Perencanaan penerimaan. Meskipun penerimaan adalah tahapan pada bab tersendiri nantinya, perencanaan penerimaan dapat dimulai setelah desain level menengah dikerjakan. Desain siap pakai. Ketika hendak mengambil keputusan di antara beberapa pendekatan teknis terhadap suatu masalah, lebih mudah mengambil keputusan dengan meminta pendapat orang lain. Adakah pertemuan dengan beberapa ahli untuk melakukan TLD siap pakai? Tujuan dari pertemuan itu adalah memilih TLD yang terbaik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.